Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Amelia Angel dari Program Studi Keuangan dan Perbankan Universitas Muhammadiyah Riau. Di video pembelajaran kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan materi yang berjudul penawaran. Nah, ada 9 pokok pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian penawaran. Yang kedua, penawaran individu. Yang ketiga, penawaran pasar. 4. Hukum penawaran. 5. Kurva penawaran. 6. Fungsi yang mempengaruhi penawaran. 7. Faktor yang mempengaruhi penawaran. Kedelapan, analisis penawaran. Dan yang terakhir, keseimbangan permintaan dan penawaran dalam Islam. Nah, untuk mempermudah pemahaman mengenai pengertian penawaran, di sini saya sajikan ilustrasi 2 gambar orang teman-teman, yang dimana satu ada pihak menawarkan dan ada pihak yang meminta, yang dimana pihak menawarkan kita sebut sebagai produsen dan pihak meminta kita sebut sebagai konsumen. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pihak menawarkan disebut sebagai penjual dan penawaran dalam bahasa Inggris disebut sebagai supply. Maka penawaran dilambangkan dengan huruf S. Lalu apa sih yang disebut dengan penawaran atau supply? Nah, penawaran atau supply ialah jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Kemudian dapat digarisbawahi bahwa waktu tertentu dapat mempengaruhi harga suatu penawaran. Kemudian materi berikutnya ada 2 jenis penawaran. Yang pertama, penawaran individual. Nah, apa sih pengertian penawaran individual? Penawaran individual adalah penawaran jumlah barang tertentu pada tingkat harga tertentu yang dilakukan oleh seorang individu. Nah, dalam jenis penawaran ini, penjual bisa menawarkan beberapa jumlah barang kepada konsumen. Dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, pada harga 5.000, mula-mula jumlah buku yang ditawarkan oleh Bu Erma sebanyak 125. Kemudian saat ini berkurang menjadi 100 buku. Kemudian saat tahun ajaran baru, buku tersebut naik sehingga menjadi 150. Jenis penawaran yang kedua ialah penawaran pasar. Apa sih pengertian penawaran pasar? Nah, penawaran pasar ialah keseluruhan penawaran yang didapat dari penjumlahan penawaran individu terhadap barang atau jasa. Umumnya, penawaran ini terjadi ketika ada banyak penjual di pasar menawarkan jenis barang yang sama. Nah, dapat dilihat pada tabel berikut ini. Pada harga 5.000, jumlah buku yang ditawarkan oleh Bu Erma sebanyak 125, sedangkan jumlah buku yang ditawarkan oleh penjual X sebanyak 300, dan jumlah buku yang ditawarkan oleh penjual Y sebanyak 250. Begitupun seterusnya. Jadi, total keseluruhan dari penjualan buku Bu Erma, penjual X, dan penjual Y disebut dengan penawaran pasar. Lanjut materi yang ketiga yaitu hukum penawaran. Berbunyi, jumlah produk yang ditawarkan berbanding lurus atau searah dengan harga. Artinya, jika harga naik atau tinggi, maka jumlah produk yang ditawarkan juga cenderung menaik atau tinggi. Dan jika harga turun atau rendah, maka jumlah produk yang ditawarkan juga cenderung menurun atau rendah. Hukum ini berlaku jika aspek penting dianggap tetap atau konstan, disebut ceteris paribus. Materi berikutnya yaitu kurva penawaran. Ialah menghubungkan titik potong antara sumbu harga barang terletak pada sumbu Y dan jumlah barang yang diminta terletak pada sumbu X. Dapat dilihat pada kurva tersebut menunjukkan lereng kemiringan, gradien yang positif, di mana semakin tinggi harga, maka semakin tinggi jumlah barang yang ditawarkan. Dapat disimpulkan bahwa pergerakan kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, baik untuk menggambarkan harga maupun jumlah. Kurva penawaran yang bergerak dari kiri ke kanan menunjukkan hubungan yang positif. Lanjut, fungsi-fungsi yang mempengaruhi penawaran. Apa sih maksudnya? Yaitu
hubungan antara banyaknya barang atau jasa yang ditawarkan dan harganya. Adapun rumus fungsi penawaran yaitu QS sama dengan A tambah B PS. Keterangannya, QS sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, PS adalah harga barang yang ditawarkan, dan A dan B sama dengan konstanta. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Dalam hukum penawaran dikatakan jumlah barang yang ditawarkan dipengaruhi oleh perubahan harga barang itu sendiri. Hubungan ini bersifat positif, yaitu jika harga barang naik, jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen bertambah. Adapun tujuannya ialah untuk meraih keuntungan yang lebih besar. Yang kedua yaitu kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi dapat meningkatkan kapasitas produksi. Hal ini akan mempengaruhi besarnya jumlah barang yang ditawarkan di pasar. Contohnya, sebelum memiliki mesin jahit listrik, perusahaan konveksi hanya mampu memproduksi 20 potong celana per bulan. Namun, setelah memiliki mesin jahit listrik, produksi celana dapat meningkat menjadi 30 potong celana per bulan. Nah, dari 20 potong ke 30 potong ini disebabkan oleh kemajuan teknologi. Jadi dapat disimpulkan semakin canggih suatu teknologi, maka akan mempermudah pekerjaan suatu produksi dan akan meningkatkan penawaran yang ada di pasar. Yang ketiga yaitu harga input atau faktor produksi. Biaya produksi ini dipengaruhi oleh harga-harga input, yaitu upah tenaga kerja, bunga modal, sewa tanah, dan keuntungan yang ingin diperoleh oleh wirausaha. Para produsen menawarkan dan menjual produk dengan tujuan memperoleh keuntungan yang maksimal. Keuntungan merupakan selisih antara harga jual produk dan biaya produksi. Faktor yang keempat yaitu barang substitusi atau pengganti. Apabila harga barang utama meningkat, maka penawaran terhadap barang pengganti akan mengalami peningkatan karena penjual menawarkan alternatif barang utama. Contohnya yaitu pada pasar, daging sapi mengalami peningkatan. Jadi otomatis permintaan daging sapi di pasar akan mengalami penurunan. Nah, penjual akan menawarkan alternatif yang lainnya, contohnya yaitu alternatif daging ayam. Jadi solusinya penjual akan menawarkan daging ayam sebagai bahan pengganti dari daging sapi. Yang kelima, barang komplementer atau pelengkap, yaitu barang yang memiliki hubungan erat satu sama lainnya atau saling melengkapi. Hubungan ini bersifat positif atau berbanding lurus. Maksudnya, di sini ada contoh yaitu harga yang ditawarkan oleh T yaitu meningkat. Otomatis QS-nya akan meningkat. Jadi, gula sebagai bahan pelengkapnya juga akan mengalami peningkatan. Karena gula di sini berperan sebagai bahan pelengkap atau komplementer. Faktor yang terakhir yaitu faktor alam. Alam akan memberikan pengaruh yang signifikan, yaitu dapat mempengaruhi penawaran, khususnya untuk produk pertanian dan perikanan. Contohnya, para petani padi ketika iklim tidak mendukung dapat menyebabkan gagal panen. Hal ini dapat berimbas pada jumlah beras yang ditawarkan. Lanjut materi berikutnya yaitu analisis penawaran. Jika harga tetap tetapi jumlah produknya bertambah, ini berarti penawaran meningkat. Jika harga tetap tetapi produknya berkurang, ini berarti penawaran menurun. Kemudian jika harga naik tetapi produknya tetap, ini berarti penawaran menurun. Dan jika harga turun tetapi jumlahnya tetap, ini berarti penawarannya meningkat. Lanjut materi yang terakhir yaitu keseimbangan permintaan dan penawaran dalam Islam. Keseimbangan terjadi jika jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta dan tidak ada kekuatan internal yang menyebabkan perubahan. Nah, pada contoh kurva permintaan dan penawaran berikut ini,
Titik pertemuan antara kurva permintaan dan penawaran adalah harga keseimbangan atau yang disebut dengan equilibrium price. Baiklah teman-teman semua, sekian video pembelajaran kita pada kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching guys. Bye.